Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Filipi, pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya satu hari kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu terhadap kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Setiap kita, satu hal yang pasti satu saat akan menghadap kepada Tuhan. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya saudara, kalau saat ini saudara harus mempertanggungjawabkan cara hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara akan bangga dengan cara kehidupan yang saudara jalani hari ini? Ataukah malah saudara akan malu mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan dengan cara kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini? Saya rindu saudara, setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, satu saat ketika saudara mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, saudara akan bangga dengan kehidupan saudara. Saudara akan bangga mempertanggungjawabkan cara hidup, perjalanan hidup yang saudara jalani selama saudara hidup. Itu sebabnya saat ini saudara, selagi masih ada kesempatan, mari kita belajar bagaimana supaya kelak saat kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu, malah kita akan bangga dengan cara kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Filipi pasal yang pertama ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu
sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus yang sedang ada di dalam penjara, dia memberi nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi melalui suratnya ini, saudara. Ada berbagai nasihat yang dia jelaskan melalui surat ini. Tetapi selain nasihat, ada keyakinan dan harapan-harapannya juga yang dia jelaskan melalui suratnya ini, saudara. Salah satu yang merupakan harapan Paulus dan juga keyakinan Paulus, dia tuangkan melalui teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara. Di ayat 20 dikatakan di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa dalam segala hal aku tidak akan beroleh malu. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia punya harapan dan kerinduan dalam hidupnya, di mana satu saat ketika dia menghadap Tuhan, dia tidak akan beroleh malu. Karena dia sadar satu saat dia akan mengakhiri hidupnya, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dan yang sangat dia rindukan pada hari itu adalah dia tidak beroleh malu atas kehidupan yang dia jalani di dunia ini, saudara. Dan kemudian atas kerinduan itu ada hal yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, ada hal yang dia upayakan dalam hidupnya. Hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita lihat ke dalam diri kita. Adakah hari ini saudara berpikir tentang kehidupan kekal, di mana di sana nanti saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di dunia ini? Ataukah sama seperti manusia pada umumnya, terlalu terfokus kepada hidup di dunia ini? Pada umumnya, saudara, manusia begitu fokus untuk kehidupan di dunia ini, padahal segala sesuatunya di dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi manusia habis-habisan untuk fokus kepada dunia ini. Satu saat dunia ini akan binasa. Segala sesuatu yang diperjuangkan dari tahun ke tahun, semuanya akan lenyap rata semuanya, saudara. Jadi kalau manusia hanya fokus untuk dunia ini, itu artinya dia hanya fokus untuk sesuatu yang akan hilang dan binasa. Dan kalau seseorang hanya fokus untuk dunia ini, satu saat dia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia akan malu, saudara. Karena dia berjuang mati-matian untuk sesuatu yang ditinggalkan, tetapi dia sama sekali lupa berjuang untuk kehidupan yang kekal. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara orang yang begitu fokus untuk sesuatu yang ditinggalkan di dunia ini? Atau hari ini saudara sedang berpikir seperti Paulus, nanti saat aku mempertanggungjawabkan hidupku di hadapannya, aku tidak akan malu. Hari ini kalau saudara lihat cara kehidupan saudara, kalau saudara pertanggungjawabkan hari ini hidup saudara di hadapan Tuhan, apakah saudara bangga atau malu? Biarlah saudara, kesempatan ini kita gunakan untuk merenung bersama. Bagaimana supaya saat kita mempertanggungjawabkan hidup kita nanti di hadapan Tuhan, kita tidak akan malu. Paulus berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya kerinduan yang dalam. Dia berkata sangat kurindukan dan kuharapkan. Dia punya harapan yang begitu dalam. Kerinduan dan harapannya bukan jadi orang hebat, bukan jadi orang kaya raya, tapi kerinduan dan harapannya yang terdalam adalah saat dia mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Dan ada 3 hal yang saya rindu kita belajar, saudara, bagaimana Paulus berjuang supaya dalam kehidupannya ketika dia pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, dia tidak akan malu. Yang pertama, dia tegaskan masih di ayat 20, saudara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, supaya nanti di hadapan Tuhan dia tidak akan malu, saudara. Dia berkata seperti sedia kala,
demikian pun sekarang. Artinya itulah yang dilakukan oleh Paulus setiap saat. Apa itu saudara? Bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupnya, baik oleh hidup maupun matinya. Jadi supaya nanti tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus berjuang supaya Yesus dimuliakan di dalam kehidupannya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Adakah melalui cara kehidupan kita, saat kita melakukan bisnis kita, saat kita bekerja, saat kita berusaha di tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, adakah Kristus benar-benar dimuliakan melalui kehidupan kita, dan orang-orang juga melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh dimuliakan di dalam kehidupan kita? Saudara, satu saat saudara akan mempertanggungjawabkan hidup saudara di hadapan Tuhan, supaya saudara tidak akan malu dengan kehidupan yang saudara jalani di dunia ini. Jadilah orang yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, dengan Kristus nyata dimuliakan sekalipun melalui kehidupan dan kematian. Saudara, Paulus menuliskan surat ini dari penjara. Tapi dari penjara dia tetap menegaskan saudara bahwa dia rindu supaya dia tidak akan beroleh malu dengan cara kehidupan yang dia jalani. Dia bisa bersungut-sungut dari penjara, dia bisa marah karena situasi, dia bisa menyesal karena memberitakan Injil dia harus dipenjara, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dari penjara pun dia berkata, seperti sedia kala demikian pun sekarang, saat di dalam penjara, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam hidupku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku, kata Paulus. Apapun yang saudara alami hari ini saudara, kalau saudara rindu satu saat saudara tidak akan malu dengan kehidupan saudara, biarlah apapun kondisi saudara, tetap Tuhan dimuliakan, diagungkan melalui kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, ada prinsip yang dibangun oleh Paulus dalam hidupnya. Ada moto yang dipegang oleh Paulus dalam hidupnya. Apa itu saudara? Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Supaya tidak malu di hadapan Tuhan, Paulus juga membangun satu prinsip dalam hidupnya. Paulus juga membuat moto dalam kehidupannya, yaitu bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, ayat ini ayat yang sering kali dikutip oleh orang-orang atau oleh keluarga-keluarga dan ditaruh di batu nisan keluarganya yang sudah meninggal. Tetapi kalau saya melihat hal itu saudara, sering saya berpikir, apakah memang benar demikian? Apakah orang tersebut memang semasa hidupnya dia hidup bagi Kristus, hidup melayani Tuhan, dan apakah dia punya prinsip pemahaman bahwa mati dalam Kristus adalah keuntungan? Sayangnya saudara, seringkali itu hanya tertulis di batu nisan, tetapi selama hidup prinsipnya bukan seperti itu. Tetapi hari ini selagi kita masih punya kesempatan, kita masih bisa belajar untuk menghidupi prinsip firman Tuhan ini saudara, bahwa kalau hari ini aku masih hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Kalau hari ini aku masih bernafas, aku mau hidup memuliakan Tuhan. Dan kalaupun aku harus mati, mati adalah keuntungan karena aku mati dalam Tuhan. Jadi saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Paulus karena dia rindu satu saat dia tidak akan malu ketika dia menghadap Tuhan. Dalam hidupnya dia hidup bagi Tuhan, dia layani Tuhan, dia hidup melayani Tuhan, dia hidup memuliakan Tuhan. Bahkan mati pun bagi dia itu bukan sesuatu yang menjadi penyesalan karena dia mati melayani Tuhan, tapi bahkan dia berkata itu merupakan satu keuntungan. Supaya kita tidak akan malu di hadapan Tuhan, hiduplah bagi Kristus. Dan kapanpun kita mati, matilah dalam Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi kebanggaan satu saat. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-22, Paulus berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah
Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, hal berikutnya yang dipegang dan dilaksanakan oleh Paulus adalah bahwa selagi aku masih hidup, kalau Tuhan masih memberi nafas kehidupan, kalau aku masih punya kesempatan, maka dia berkata, bagiku, aku harus hidup memberi buah. Aku harus bekerja memberi buah. Aku harus kerjakan apa yang bisa kukerjakan untuk melayani Tuhan dan memberi buah bagi Tuhan. Saudara, saya pernah menyaksikan di video-video sebelumnya, saudara, bahwa satu saat saya pulang ke kampung. Saya merintis gereja di kabupaten yang berbeda dengan tanah kelahiran saya. Dan satu kali saya pulang ke kampung kelahiran saya, saudara, dan saya tidak kasih tahu kepada orang tua. Dan waktu itu saya pulang, saya ingat sekali, saya buka pintu. Dan kebetulan bapak saya sedang duduk di kursi persis di depan pintu. Ketika saya buka pintu, dengan senyumnya dia berkata, kapan kamu datang? Lalu saya bilang, barusan aku tiba. Lalu dia bilang, apa kamu bawa? Lalu dengan tersenyum malu aku berkata, aku tidak bawa apa-apa hari ini. Saudara, ketika saya ingat peristiwa itu, saya teringat bahwa satu saat kita akan menghadap kepada Tuhan. Saat kita akan menghadap kepada Tuhan, saudara, dan kemudian Tuhan akan berkata, apa yang engkau bawa? Apa yang akan saudara katakan? Apa yang akan kita katakan? Kita akan mempertanggungjawabkan cara kehidupan kita di dunia ini. Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita. Tuhan telah mengaruniakan segalanya bagi kita. Dia memberi kita kesempatan untuk melayani Dia, supaya kita menghasilkan buah bagi Dia. Apakah satu saat ketika kita akan menghadap Tuhan, ada buah-buah kehidupan yang kita bawa dari cara hidup kita di dunia ini, dari pelayanan kita terhadap Dia di dunia ini? Mari kita lihat ke dalam diri kita saat ini, saudara. Buah apa yang akan saudara bawa bagi Tuhan melalui cara hidup yang saudara jalani hari ini? Kalau saudara sadar kalau begini cara hidupku, aku tidak akan menghasilkan buah apa-apa untuk Tuhan, maka ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Untuk kita mulai berpikir dan merenung, apa yang harus kulakukan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan yang akan kubawa kelak saat aku mengakhiri kehidupanku. Kalau Dia telah rela mati bagiku, apa yang aku lakukan bagi Tuhan? Saudara, selagi masih ada kesempatan, hasilkanlah buah bagi Tuhan. Buah kehidupan, buah kebenaran, buah jiwa-jiwa. Hasilkan itu selagi masih ada kesempatan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Paulus berkata, satu hal yang sangat kuharapkan dan kurindukan adalah saat aku menghadap Tuhan nanti aku tidak akan malu. Itu sebabnya dia buat komitmen bahwa selagi dia masih hidup, dia mau hidup memuliakan Tuhan. Seperti di sedia kala, demikian pun sekarang, aku hidup memuliakan Tuhan. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, kata Paulus. Dan yang kedua, dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupnya bukan untuk dirinya tapi untuk Kristus. Dan yang ketiga, selagi aku masih punya kesempatan, aku mau menghasilkan buah bagi Tuhan. Saudara, mari gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup menghasilkan buah bagi Dia, sehingga satu saat ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, supaya kelak ketika kita menghadap Dia, kita tidak akan beroleh malu. Puji Tuhan, saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, terlebih dahulu kita juga akan berdoa bersama. Namun sekali lagi sebelumnya, buat komitmen untuk terapkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara.
Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam.
sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati para petani, Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan,
dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersukacita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersukacita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.